Halo teman-teman, selamat datang di channel Ngobrolin IT. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menginstal Linux Mint secara dual boot dengan Windows 10. Caranya gimana? Yuk ikutin terus videonya. Oke, jadi langkah yang pertama kita perlu mempersiapkan space yang kosong untuk menginstal Linux Mint-nya. Nah, teman-teman bisa buka aja disk management di Windows ya. Jadi di sini ada partisi, beberapa partisi yang mungkin teman-teman masih bingung. Ini partisi apa ya? Oke, di sini aku akan jelaskan satu persatu ya. Jadi sejak dari awal laptop ini diinstal, aku mengatur partisinya untuk 100 GB itu digunakan untuk sistem Windows, kemudian 60 GB untuk data di drive D ini, kemudian sisanya akan aku gunakan untuk Linux. Jadi totalnya ini sebenarnya ada 256 GB, 100 GB untuk Windows, 60 GB untuk data, kemudian sisanya digunakan untuk Linux. Nah, 100 GB di Windows sendiri itu terbagi dalam 3 partisi. Yang pertama adalah partisi EV System Partition. Jadi ini adalah bootloadernya Windows supaya ketika laptop dinyalakan, laptop akan mendeteksi bootloadernya kemudian akan masuk ke Windows. Kemudian di sini ada drive C yang ukurannya 99,3 GB. Kemudian di sini ada partisi recovery partition. Ini merupakan partisi bawaan kalau kita menginstal Windows. 3 partisi ini ketika dijumlahkan totalnya adalah 100 GB. Kemudian di sini ada partisi D ukurannya 60 GB, yaitu yang ini data D. Kemudian di sini ada partisi kosong yang nanti kita akan gunakan untuk Linux. Nah, kalau teman-teman belum punya space kosong, teman-teman bisa melakukan shrink size dari partisinya. Seperti drive D ini kita shrink ini ya. Nah, teman-teman bisa cari aja tutorialnya tentang shrink volume partisi di Windows, dan sudah banyak tutorialnya yang mengajarkan untuk shrink volume ini, sehingga nanti ukurannya bisa teman-teman lebih perkecil sehingga space kosongnya akan lebih besar. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi teman-teman harus mempersiapkan partisi kosong untuk menginstal Linuxnya. Ukurannya berapa itu tergantung dari teman-teman. Kalau menurut aku minimal 50 GB lah untuk satu sistem operasi Linux ya, sehingga teman-teman lebih leluasa untuk kapasitasnya. Oke, setelah kita mempersiapkan partisinya, teman-teman juga harus mempersiapkan ISO dari Linux Mint Debian Edition-nya. Nah, di sini aku menggunakan aplikasi Ventoy ya untuk memudahkan membuat bootable USB. Nah, buat teman-teman yang belum tahu caranya menggunakan Ventoy, teman-teman bisa tonton video sebelumnya. Nah, ini caranya sangat mudah ya. Jadi teman-teman hanya perlu mengcopy ISO Linux-nya ke dalam flash disk yang sudah kita install aplikasi Ventoy tersebut. Jadi di flash disk Ventoy ini ya, ini sudah aku kopikan LMDE 6 Cinnamon 64 bit. Jadi ini file ISO installer Linux Mint Debian Edition. Nah, teman-teman bisa sesuaikan ya. Nah, kalau teman-teman buka websitenya Linux Mint di tab download ini, di sini ada LMDE 6 ya, Linux Mint Debian Edition. Sebenarnya Linux Mint sendiri variasinya ada variasi versi 22, yaitu versi yang menggunakan basis Ubuntu yang terbaru. Tetapi di sini ada juga versi dengan basis Debian Edition, yang dimana basis dari OS-nya menggunakan OS Debian. Nah, kenapa harus menggunakan basis Debian? Karena tujuannya jika suatu saat Ubuntu ini menghilang atau tidak dilanjutkan, Linux Mint ini tetap bisa lanjut menggunakan basis Debian. Tetapi tetap akan ada perbedaan fitur ya, terutama karena kalau menggunakan basis Ubuntu, teman-teman punya fitur yang lebih komplit daripada basis Debian. Oke, jadi kita sudah mempersiapkan partisi yang kosong yang akan diinstal Linux Mint, dan kita juga sudah mempersiapkan ISO dari Linux Mint-nya. Oke, tahap selanjutnya kita akan booting ke dalam Linux Mint dan kita akan melakukan proses instalasinya. Oke, sekarang kita akan masuk ke BIOS menggunakan UEFI System Firmware. Oke, sekarang kita pilih boot menu.
Kemudian kita pilih USB drive kita ya. Oke, sekarang Ventoy sudah kebuka dan di sini ada satu file ISO yang ada di dalam flash disk Ventoy. Kemudian kita enter aja, kemudian kita pilih boot in normal mode. Kemudian kita pilih start LMDE 6. Oke, sekarang Linux Mint-nya sudah muncul. Kita lanjutkan ke proses instalasinya. Oke, sekarang kita sudah ada di Linux Mint. Kita akan jalankan proses instalasinya. Kita klik install Linux Mint. Oke, di sini akan muncul installer dari Linux Mint. Selamat datang di LMDE 6. Kita klik ayo, kita pilih bahasanya. Boleh bahasa Indonesia, tetapi aku prefer bahasa Inggris saja ya teman-teman. Kemudian kita next. Untuk time zone-nya udah benar ya, Asia Jakarta. Kita next. Kemudian untuk keyboardnya juga sudah benar, US saja. Kita next. Kemudian kita beri nama Ngobrolin IT. Kemudian kita beri nama komputernya LMDE. Kemudian untuk username-nya Ngobrolin IT. Passwordnya teman-teman buat saja sesuai kebutuhan teman-teman. Kemudian require my password to login. Kemudian pilih next. Kemudian kita akan menginstal Linux Mint di space yang sudah kita persiapkan tadi ya, sehingga kita akan pilih manual partitioning. Kita pilih, kemudian kita pilih next. Nah, di sini akan terlihat ya, di sini adalah hard disk internal yang ukurannya 256 GB. Kemudian di sini adalah removable USB disk yang ukurannya 8 GB. Jadi ini adalah USB Ventoy, kemudian ini hard disk internal. Nah, di sini kita bisa perhatikan ya, di sini partisi pertama adalah EV System Partition yang merupakan bootloader ya. Kemudian partisi ketiga ini adalah drive C dari Windows. Kemudian partisi 4 ini merupakan partisi recovery dari Windows ya. Kemudian di partisi 5 ini adalah drive D yang ukurannya 60 GB ya. Sehingga kita akan menginstal Linux Mint-nya di bagian free space ini. Kita klik launch keyported. Kemudian pada partisi yang kosong ini atau unallocated ini kita klik kanan, kemudian kita pilih new. Kemudian kita beri file sistemnya extension 4. Kemudian kita beri partisi name-nya LMDE. Kita pilih add. Kemudian kita centang saja ya untuk menerapkan segala perubahannya. Kita klik apply. Oke, selesai. Jadi di sini sudah ada partisi ke-6. Ya, partisi ke-6 dengan nama LMDE. Kita kembali ke installernya, kemudian kita refresh. Nah, di sini sudah ada extension 4 untuk partisi 6 ya. Kemudian kita klik edit, kita buat mount point-nya sebagai slash ini ya. Kemudian format aja sebagai extension 4. Kemudian kita pilih partisi 6, kemudian kita pilih next. Kemudian kita akan install group boot menu on NVMe on 1. Jadi kita akan install bootloadernya di SSD kita ya. Kemudian kita pilih next. Nah, di sini akan ada ringkasannya yang akan dilakukan, yaitu install bootloader pada SSD internal kita, format partisi 6 sebagai extension 4, kemudian partisi 1 sebagai boot EV, partisi 6 S/ ya. Jika sudah sesuai, kemudian kita klik install. Oke, kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Oke, sekarang instalasi sudah selesai ya teman-teman. Teman-teman tinggal pilih yes aja untuk melakukan restart ke Linux Mint yang baru. Nah, di sini akan muncul bootloader dari Linux Mint-nya. LMDE 6, kemudian di sini ada Windows. Kita coba dulu masuk ke LMDE 6 ya. Kita enter. Oke, kita masukkan password yang sudah kita buat tadi, kemudian enter. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Selamat datang di Linux Mint. Kita close aja. Sekarang kita akan coba masuk ke Windows. Kita pilih restart.
Oke, di sini kita pilih yang Windows Boot Manager. Enter. Oke, sudah berhasil masuk ke Windows ya. Nah, kalau begini berarti teman-teman sudah berhasil install Linux Mint Debian Edition dengan dual boot Windows. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Bye.